Kandungan nutrisi ikan yang merupakan sumber protein dan mikronutrien penting untuk mencapai gizi seimbang yang baik untuk kesehatan. Di Indonesia sendiri merupakan negara dengan perairan luas dan di dalamnya terdapat berbagai jenis ikan. Sebagian besar ikan yang terdapat dalam perairan merupakan ikan konsumsi dan ikan hias. Tingginya permintaan ikan konsumsi tidak hanya karena kandungan protein yang dibutuhkan oleh tubuh, namun juga disebabkan oleh harga jual yang cukup terjangkau. Dengan begitu, menurut saya adalah peluang yang besar untuk memulai bisnis ikan segar konsumsi dengan menyediakan beragam ikan segar atau tawar kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levina Wahyuning Tias dengan NIM 214020093, semester 3 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan video terkait rencana bisnis saya, yaitu rencana bisnis ikan segar untuk konsumsi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Erni Yulfa Arini, STMM. Bisnis ikan segar konsumsi termasuk dalam kategori ekonomi mikro, karena dalam bisnis ini akan menganalisis dan mempraktikkan bagaimana cara mengambil keputusan dan perilaku apa saja yang mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang kemudian akan dapat menentukan harga dan sebagainya. Kemudian, tantangan dalam bisnis ikan segar konsumsi ini tentunya banyak. Misalnya yang pertama, masa hidup komoditas ikan segar cenderung pendek, sehingga pengolahan ikan harus dilakukan secara memadai. Jika tidak, kualitas ikan akan menurun dan konsumsi ikan akan terkena imbasnya. Yang kedua, masyarakat cenderung lebih memilih daging daripada ikan. Di masyarakat agraris, daging sapi dan ayam lebih disukai daripada ikan, padahal protein ikan lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi. Untuk mengatasi hal tersebut, saya sebagai pemilik bisnis harus mampu untuk membuat strategi agar bisnis yang saya tekuni tidak kalah saing dengan bisnis yang lainnya. Misalnya, saya bisa memulai dengan etika bisnis. Etika bisnis sendiri itu adalah pengetahuan tentang tata cara, ideal pengaturan, dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal. Hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Dalam etika bisnis tersebut harus ada tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu prinsip bisnis yang mengusulkan bahwa kepentingan jangka panjang bisnis terlayani dengan baik ketika keuntungan dan pertumbuhan dicapai sejalan dengan perkembangan komunitas, perlindungan dan keberlanjutan lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat. Bisnis ikan segar konsumsi ini juga termasuk dalam kategori bisnis kecil karena bisnis ini memiliki atau dikendalikan oleh satu orang atau beberapa, serta proses pengambilan keputusan juga secara langsung dipengaruhi oleh pemilik bisnis. Dalam bisnis ini, saya menggunakan gaya kepemimpinan demokratis karena di mana pemimpin suatu organisasi maupun kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam organisasi demi mencapai suatu tujuan. Berikutnya, mengenai seperti apa SDM atau sumber daya manusia yang diinginkan, tentunya setiap perusahaan atau pembisnis menginginkan tenaga kerja yang berkualitas, produktivitas, berkinerja tinggi, konsisten, loyal, serta kontribusi nyata bagi organisasi bisnis. Lalu, bagaimana untuk mewujudkannya? Yaitu dengan terlebih dahulu seleksi terhadap calon karyawan. Sebagai kriterianya, misalnya mereka sudah paham beragam jenis ikan segar konsumsi. Tujuannya agar dapat melayani keinginan konsumen terhadap produk kita. Bagaimana modalnya? Untuk modalnya berasal dari dana pribadi. Dan apa saja produknya? Produk yang kami pasarkan ada beragam ikan, misalnya dari bandeng, udang, nila, dan cumi-cumi.
Bagaimana kita mendapatkan produk yang akan kita jual? Caranya yaitu melakukan kerjasama dengan pemasok atau supplier untuk membantu stok produk. Pemasok terpercaya dengan kualitas ikan yang baik, segar, dan bersih, serta perhatikan layanan yang mereka berikan. Pastikan tepat waktu sehingga stok ikan yang dijual aman terkendali. Untuk menemukan supplier yang tepat, perlu memiliki skill negosiasi yang handal agar mendapatkan stok ikan yang berkualitas, berharga terjangkau, serta usahakan untuk menjaga hubungan bisnis yang baik dengan mereka. Dalam bisnis ini, target pasar yang kami lakukan yaitu ibu-ibu yang terlebih di dalam keluarga menjadi penentu menu makanan yang berkualitas untuk anggota keluarganya, serta kalangan bawah, menengah, ataupun atas. Strategi dalam pemasaran tersebut menggunakan beberapa cara, yaitu dipasarkan di pasar tradisional atau pedagang eceran, serta pemasaran dapat dilakukan secara online melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Dalam menentukan harganya dengan menyesuaikan harga pasaran yang ada. Kemudian dalam pengambilan keuntungan rata-rata bisa mengambil margin keuntungan sekitar 30% sampai 40%. Hal itu juga disesuaikan dengan kondisi pasar dan lain sebagainya. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.